Teman-teman, kok dari tadi tak perhatikan kok Kohin kayaknya banyak pikiran murung. Kenapa ya Kohin? Iya betul Nelly, kok Koin kelihatan murung, ada apa ya? Sebetulnya hari ini tuh tadi mau berangkat aja rasanya kok aduh setengah-setengah itu. Selama di kantor tadi memang lagi banyak masalah, terutama menghadapi beberapa karyawan yang sudah cukup berumur, yang sudah sepuh. Jadi kalau dikasih tugas cuman jawab ya tapi enggak dilaksanakan. Itu yang kadang menjengkelkan sehingga banyak pekerjaan yang tertunda. Apalagi hari ini orderan sudah banyak yang masuk, barang di gudang udah menipis, ada lagi gangguan, tiba-tiba mesin produksi ada yang rusak, mesti nunggu teknisi, nggak tahu nih hari ini bisa selesai apa enggak, kelihatannya lagi di lembur sih, mudah-mudahan bisa diselesaikan malam ini sehingga besok bisa jalan lagi. Amin. Kita percaya ya bahwa dengan adanya setiap permasalahan, kita percaya Tuhan juga pasti berikan jalan keluar dan solusinya. Amin. Baik, pada hari ini kita sama-sama bersiap-siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau menyapa dulu teman-teman kita yang ada di rumah. Shalom. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Baik, kita akan mulai acara kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama dalam acara A Morning Cup of Worship with Kelasi. Sebelum mulai acara pada pagi hari ini, kita siapkan hati kita. Kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk hari yang baru, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersyukur, kami boleh menikmati hari yang baru. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah sediakan yang terbaik untuk kami sepanjang hari ini. Kami mau di pagi hari ini, kami memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk boleh melayani, untuk boleh hadir, untuk boleh memuji dan menyembah-Mu dengan segala keberadaan diri kami. Kami persembahkan Tuhan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang memenuhi setiap hati kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan kasih. Kami naikkan pujian kami Tuhan hanya kepada Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu, Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus,
ubah setiap hati kami. Ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Sembahlah Dia, Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan. ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Sembah Kau Tuhan, Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan. sembah Kau Tuhan, Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Benar Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang layak kami puja dan kami sembah. Saat ini dengan segala kerinduan hati kami mau merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kuasa-Mu memenuhi setiap hati kami. Biarlah mujizat-Mu Tuhan boleh terjadi atas setiap kami. Mujizat kesembuhan, mujizat yang kami rindukan Tuhan. Apapun yang kami rindukan, mujizat-Mu boleh terjadi atas hidup kami. Saat ini Tuhan, biarlah kuasa-Mu boleh hadir di tempat ini, sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi
terjadi sekarang ini. Kami rindu merasakan kuasa-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan, Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Benar Tuhan, mujizat-Mu sungguh terjadi di tempat ini dan sekarang ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, banyak yang telah Kau perbuat atas hidup kami. Dan rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik atas hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata Tuhan untuk setiap kami. Kau yang setia menemani setiap kami di dalam pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi. Engkau selalu hadir Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk masuk menyembah-Mu lebih dalam lagi. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa, Kau yang mengerti. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa. ku bersyukur, Ku bersyukur Tuhan. buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. ku bersyukur, Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
lembah kelam Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. hati kami takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur apa? ku bersyukur, Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya.
Selamat pagi, Bro and Sis semuanya. Pagi. Selamat pagi, Cineli, Sasa, Kohin, Ferry, Koceng. Pagi. Selamat jumpa lagi di di Morning Cup of Worship with Klasi. Tadi pagi kita sudah ngobrol ya, bagaimana Kohin ada sedikit masalah di kantor dengan karyawan-karyawan yang sudah punya faktor U ya. Sebenarnya kalau kita semakin tua itu ya, harusnya seperti yang tadi kita nyanyikan, bersyukur, terus bersyukur kepada Bapa, bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita terus selalu bersyukur tuh kita merasakan apa ya, sukacita, terus tidak menjadi orang tua yang toksik ya. Seperti bacaan pada pagi hari ini ya, Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita supaya kita tuh jadi orang harus punya pola pikir yang fleksibel gitu. Punya pola pikir yang baik ya. Kita baca saja ya sama-sama bacaan Injil hari ini ya, dari Matius 9 ayat 14 sampai 17. Saya bacakan aja. Oke. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Nah, Bro NC semuanya, judul perikop Matius 9 ini adalah hal berpuasa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa saat ini dia ada di tengah-tengah mereka, maka mereka tidak perlu berpuasa, tidak perlu menangis lagi menantikan kedatangan Mesias. Kenapa? Karena Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka, hidup bersama dengan mereka. Tetapi orang-orang Farisi ini kan waktu itu belum bisa menerima. Ya, nah, lalu apa hubungannya dengan menambal baju tua lalu kantong anggur? Ya, Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa orang itu jangan terkungkung pada pola hidup yang lama. Ya. Kenapa orang karyawan-karyawannya Kohin yang lanjut usia yang sudah faktor U itu susah diajak bicara, susah disuruh ya, susah melakukan tugas-tugasnya karena mereka terkungkung pada pola pikir yang lama gitu. Tuhan menginginkan kita mengikuti perkembangan zaman juga. Pola pikir kita harus berubah. Orang-orang Farisi ini kan pola pikirnya tidak mau berubah. Ya, dia tetap dengan pola pikir yang lama. Nah, lalu yang dijadikan perumpamaan adalah anggur. Anggur yang semakin tua itu kan semakin manis dan semakin enak dinikmati ya, semakin manis. Dan saya tidak tahu betul apa enggak ya Dokter Nelly, bahwa semakin tua anggur itu akan memberikan kesehatan ya. Katanya orang-orang Perancis itu kalau minum anggur tidak gampang mengalami penyumbatan gitu segala ya. Nah, harusnya kita itu menjadi anggur yang seperti itu gitu loh. Anggur yang memberikan manfaat, anggur yang memberikan kesehatan bagi orang lain. Tetapi memang seringnya kita ini terkungkung pada masa lalu gitu ya. Dan Tuhan tidak ingin itu. Tuhan tidak ingin kita terkungkung pada masa lalu. Bro and Sis yang di rumah dan teman-teman yang terkasih, kita merasakan enggak selama masa pandemi ini rasanya teknologi itu melompatnya lebih tinggi dan lebih jauh. Ya. Kita baru bicara nih soal apa ya, soal
menggunakan teknologi. Tahu-tahu masa pandemi mau tidak mau kita harus bisa nge-zoom ya. Kita harus bisa pakai Google Meet. Kita harus mengerti bagaimana posting di YouTube dan segala macam. Itu rasanya lompatannya terlalu tinggi dan terlalu lebar untuk orang-orang yang usianya mungkin sudah seperti karyawannya Koin itu. Sudah tua. Tetapi kalau kita tidak mengikuti itu, kita tidak akan kemana-mana, betul atau betul? Ya, jadi kita yang usia tua, yang usia sudah 60 tahun ke atas, yang masih mau berusaha, masih mau semangat, mereka akan belajar bagaimana sih nge-zoom itu, ya, bagaimana sih pakai Google Meet itu gimana, buka YouTube itu kayak apa, ya, itulah yang terjadi dan itulah yang Tuhan mau kita menggunakan semua yang teknologi yang ada di dunia ini untuk kebaikan, untuk manfaat diri kita. Dan dengan kita memanfaatkan teknologi itu kita melihat dunia yang lain ya, dunia yang baru, dunia yang luas, dunia yang penuh dengan pembaruan, hal-hal yang baru. Dengan demikian kita tuh tidak jadi orang tua yang selalu menggerutu. Seiring bertambahnya usia, demikian juga bertambah kedewasaan kita secara rohani. Tidak hanya secara umur, ya. Kedewasaan kan tidak hanya dinilai dari umur saja, tetapi juga dari segi rohani kita juga dewasa. Jadi di sini saya tidak mau bicara tentang umur. Ada orang-orang yang usianya mungkin di bawah saya yang lebih bijaksana, lebih wise ya. Karena kenapa? Karena mereka tidak terkungkung pada hidup mereka sendiri. Mereka mau terbuka, pikiran mereka terbuka. Mereka mau belajar, mereka mau mengenal teknologi baru, belajar kitab suci, belajar di CAP, belajar di SEP, belajar kursus kitab suci begitu segala macam ya, macam-macam yang sudah ada, sudah disediakan oleh gereja banyak sekali. Nah, maka mereka akan juga bertumbuh dalam iman dan dalam rohani. Kita ini yang mungkin usianya di atas mereka, kita juga harus mau belajar untuk itu. SEP OMK ada, kita jangan mau kalah. Anak-anak OMK ini di masa muda mereka sudah belajar mengevangelisasi pribadi mereka, belajar untuk menjadi saluran berkat yang baik, belajar menjadi sumber berkat yang baik. Kita juga harus lebih baik dari mereka. Kita kan ya enggak mau, masa usia kita lebih banyak dari mereka, tapi justru kita kalah bijaksana dengan mereka. Kita harus berusaha menjadi orang yang semakin tua semakin manis ya. Semakin berumur tuh semakin bijaksana. Jangan jadi yang toksik gitu ya, yang selalu nyinyir, tanya ini tanya itu gitu ya. Selalu bertanya kapan begini, kapan begitu, kok kamu begitu, isinya mengkritik saja. Tapi kita harus menjadi anggur yang manis yang memberikan kesehatan buat orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Itu yang Tuhan mau. Ya, pola pikir kita harus kita ubah. Ya, pola pikir kita harus berkembang, harus mengikuti zaman. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak tergerus oleh arus dunia ini, lalu malah jadi dunia menggarami kita, bukan kita menggarami dunia, kan gitu ya. Berpikir positif, terus beraktivitas, terus bergerak, terus belajar tidak pandang bulu, belajar dari mana saja saya kira kita bisa belajar ya. Dan yang terpenting adalah apa? Ketika kita semakin bertambah usia, lalu kita melihat perkembangan zaman seperti ini, kita merasa tidak mampu, jangan terus kita menjadi putus asa. Ya, kok semakin ketinggalan ya? Kok aku tidak mampu mengikuti perkembangan zaman ya? Aduh, aku ini nanti terus bagaimana ya? Terus berpikiran negatif seperti itu, terus menggerutu, terus takut, khawatir, semakin takut, semakin khawatir, semakin kita tuh menjadi anggur asam ya, menjadi kantong yang gampang sobek gitu ya. Selalu minta kepada Tuhan supaya meskipun di tengah dunia yang bergerak begitu cepat ya. Saya kalau melihat anak-anak muda itu kagum ya,
Saya baru belajar pakai aplikasi-aplikasi di handphone yang sedemikian mudahnya untuk kita, misalnya apa, beli reksadana, beli saham, beli ini. Mereka sudah bicara tentang metaverse ya, seperti itu. Tapi itu tidak menyurutkan kita untuk terus belajar ya. Dan apa yang harus kita minta supaya kita ini menjadi orang tua, menjadi bertambah usia tapi tetap baik ya, tetap ada di jalur Tuhan. Kita tetap minta supaya kita ini jadi orang yang taat, orang yang setia. Jangan sampai kita ini memberi contoh menjadi orang yang tidak taat buat anak-anak yang ada di bawah kita, buat anak-anak kita, buat remaja-remaja. Minta selalu kesetiaan, minta selalu ketaatan kepada Tuhan, minta selalu supaya Tuhan berikan sukacita dan tetap bersyukur. Kita bisa belajar dari siapa? Dari Ayub yang tidak pernah berdosa walaupun hidupnya sedemikian sulit, sedemikian susah, dihabiskan semua ya, hilang semua, tidak punya apa-apa, tapi dia tetap bersyukur, tetap tidak berdosa. Kita juga mau menjadi orang-orang yang seperti itu. Ketika kita setia, ketika kita taat, ketika kita mau belajar dan mau membuka diri pada semua rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang disukai orang-orang yang menjadi sumber sukacita buat orang lain, menjadi saluran berkat buat orang lain, menjadi berkat juga buat orang lain ketika kita ada di sana. Injil Tuhan hari ini sungguh indah ya, kalau kita mau merenungkan, dan semoga teman-teman ketika kita sama-sama merenungkan Injil ini sepanjang hari ini, bagaimana kita mengubah pola pikir kita, bagaimana kita mau terbuka pada kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, selalu bersyukur, taat dan setia, kita akan mendapati pada akhir hari ini, nanti malam, kita akan mendapati bahwa betapa luar biasanya hidup kita hari ini. Satu hidup kita jalani dengan sukacita, maka hari-hari yang berikutnya kita juga akan jalani dengan sukacita. Amin, Puji amin. Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, mari saya mau ngajak teman-teman semuanya merenungkan satu lagu ini ya. Seperti wanita yang mengurapimu, Tuhan menangis di bawah kakimu. Mari kita tutup Morning Cup of Worship with Klasi ini dengan doa dan dengan lagu ini. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengajari kami untuk menjadi orang yang mau terbuka pada kehendak dan rencana-Mu, supaya kami menjadi anggur yang manis bagi orang-orang yang kami kenal, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ajari kami untuk mempunyai hati yang taat dan setia kepadamu, supaya orang boleh melihat Engkau di dalam kami dan boleh memuliakan nama-Mu. Karena kami ingin Tuhan, sampai kami menutup mata nanti, kami tetap setia. Amin. Kami tetap taat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh tetap setia kepadamu. Kami rindu Tuhan untuk boleh mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu Tuhan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. demikianlah hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, Sampai akhir
ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu, tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Benar Tuhan, ajar kami untuk boleh tetap setia kepadamu. Itulah kerinduan dan keinginan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh terus melekat erat hanya kepadamu, Sang Pokok Anggur yang benar. Ajar kami Tuhan untuk boleh tetap setia hanya kepadamu. Kami serahkan seluruh siaran hidup kami selanjutnya Tuhan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu, kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Sis Siane yang sudah memberikan renungan pada pagi hari ini, juga untuk teman-teman semua, dan juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti Morning Cup of Worship with Klasi pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, subscribe, dan juga share pada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan kasih-Nya dalam sharing kita pada pagi hari ini, bisa dibagikan pada teman-teman yang lain juga yang belum mengikuti. Kita akan berjumpa kembali pada Morning Cup of Worship with Klasi Sabtu depan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.